Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan titik maksimum dan titik minimum. Nah, di sini yang dinamakan titik maksimum itu silahkan dilihat di grafik ini. Jadi ketika ada grafik kemudian naik, nah titik puncak ini yang di atas ini disebut titik maksimum ya. Titik maksimum karena grafiknya setelah sampai puncak dia menurun. Maka ini disebut titik maksimum. Kemudian menurun ketika ada titik lagi di sini, misalkan ada titik lagi, tapi di titik ini dia tidak naik tapi tetap menurun, maka ini disebut dengan titik belok. Ini disebut titik belok. Kemudian selanjutnya ketika dia turun dan pada saat di bawah kemudian dia di titik ini kemudian naik, maka ini disebut dengan titik minimum ya, karena dia naik, berbeda dengan ini. Kalau titik yang ini dia tetap turun sehingga disebut titik belok, tapi kalau ada titik di akhir ini di bawah kemudian dia naik kembali, maka ini disebut dengan titik minimum ya. Itu bedanya titik maksimum, titik belok, dan titik minimum. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat sifat dan contoh soal berikut ini. Ini ada contoh soal ya, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x pangkat 2 dikurangi 6x. Langkah yang pertama tentu kita mencari turunannya dulu ya. Kita turunkan. Turun dari 1/3 x pangkat 3 itu adalah x pangkat 2. Dari mana ini? Ya ini tinggal dikalikan. Pangkat dikalikan koefisiennya, berarti 3 kali 1/3. 3 kali 1 itu 3, 3 dibagi 3 kan 1. 1 di sini tidak usah ditulis. Pangkatnya tinggal dikurangi, 1 itu adalah 2. Begitu juga dengan yang ini sama, dikalikan pangkatnya dengan koefisien ya. 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Nggak usah ditulis. Kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Kemudian dikurangi 6x ya. Turunan dari 6x itu adalah 6. X-nya tinggal dihilangkan. Setelah didapat turunannya yaitu x kuadrat tambah x dikurangi 6, maka kita cari titik stasionernya. Nah, untuk menentukan titik stasioner ada syaratnya, yaitu bahwa f aksen x-nya sama dengan 0 atau turunannya harus sama dengan 0. Sehingga berarti x pangkat 2 tambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, kita faktorkan. Untuk mencari bilangan pemfaktorannya seperti biasa, cari bilangan, dua bilangan, ketika dikalikan hasilnya negatif 6 dan ketika dijumlah hasilnya adalah 1. Negatif 6 itu dari sini, 1 itu adalah dari sini koefisien dari x. Didapatlah angkanya adalah negatif 2 dengan 3. Karena negatif 2 kali 3 adalah negatif 6, negatif 2 ditambah 3 adalah positif 1. Sehingga x dikurangi negatif 2 dan x ditambah 3 ya. Diuraikan, x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2 ya, tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif. Kalau yang x tambah 3 tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga kita sekarang punya dua nilai x, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 3. Nilai x ini disubstitusi ke persamaan awal ya, ke persamaan yang ini ya. X-nya kalau x sama dengan 2 berarti setiap x yang ada di persamaan di fx itu diganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dan 2 ya. X-nya diganti dengan ini. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 1 8, 8/3 ini. 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4, 4 bagi 2 2 ini. 6 kali 2 12. Sehingga ini 2 kurangi 12 kan negatif 10 ya. Sehingga ini tinggal 8/3 dikurangi 10. 8/3 dikurangi 10. Karena ini pecahan, ini bilangan bulat, maka bilangan bulat dibuat menjadi pecahan ya. Caranya adalah begini, 8/3. Nah, ini 3 dikalikan dengan 10 berarti jadi 30/3.
itu 8 kurangi 30 itu adalah negatif 22 per 3. Negatif 22 per 3 dibuat pecahan campuran. Jadi 22 dibagi 3 itu adalah dapat 7 ya. 7 kali 3 kan 21. Sisanya adalah 1. Jadi berarti negatif 7 1 per 3 ini. Selanjutnya yang ini X nya sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 pangkat 3 itu kan 27. Negatif 27 kali 1. Negatif 27 bagi 3 adalah negatif 9 ini. Negatif 3 pangkat 2 itu positif 9. 9 kali 1 9. 9 per 2 ini. Negatif 6 kali negatif 3 adalah positif 18. Yang ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan dulu karena sama-sama bilangan bulat. Jadi negatif 9 tambah 18 itu adalah positif 9. Ya, sehingga tinggal 9 per 2 ditambah 9 ya, sama ini juga samakan penyebut. 9 per 2 ditambah ini 2 kali 9 itu kan 18 per 2. 9 ditambah 18 adalah 27 per 2. Dibuat pecahan campuran ya. 27 dibagi 2 itu kan dapat 13. 13 kali 2 itu 26, sisa 1. Jadi 13 1 per 2. Jadi dapatlah titik stasionernya. Yang pertama adalah 2 dengan negatif 7 1 per 3. Dan satu lagi titik stasionernya adalah negatif 3, ya dari sini negatif 3,13 1 per 2. Nah dari dua titik stasioner ini ada yang disebut dengan titik maksimum dan ada yang disebut dengan titik minimum. Nah untuk mengetahui maksimum dan minimum kita uji dengan garis bilangan seperti berikut ini. Nah ini kita uji. Di sini ada 3 nilai ya, 3 kelompok dengan batasannya adalah ini. Ini batasannya ya. Karena kita dapat X-nya kan negatif 3 dengan 2 ya. Jadi ini menjadi batasannya. Maka kita tinggal cek saja. Negatif 3 ini kan pasangannya dengan 13 1 per 2. Yang ini pasangannya adalah negatif 7 1 per 3. Ya kita cek apakah di yang kurang dari negatif 3 itu positif atau negatif gitu. Tinggal gitu saja. Kita cek saja. Nilai yang kurang dari 3 itu kan bisa negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Yang dekat dengan negatif 3 aja ya. Berarti kita cari nilainya adalah negatif 4. Kita punya rumus F aksen. F aksen X turunan yang tadi itu kan rumusnya adalah X kuadrat ya ditambah X kurangi 6 ya. Ini rumusnya ya. Bisa kita cek lagi, ini rumusnya ya, X kuadrat tambah X kurangi 6. Nah berarti ini kita substitusi aja. Yang pertama berarti F aksen negatif 4. Kenapa negatif 4? Ya karena negatif 4 itu yang paling dekat dengan negatif 3 ya, yang ada di sebelah sini, sebelah kiri ya. Berarti kita cek apakah nilainya positif atau negatif nih. Berarti ini negatif 4 pangkat 2 tambah negatif 4 kurangi 6. Negatif 4 pangkat 2 itu adalah positif 16 kurangi 4 kurangi 6. Negatif 16 kurangi 4 itu adalah 12. 12 kurangi 6 adalah 6. Jadi ini nilainya positif ya. Betul ya, ini positif nilainya. Jadi yang kurang dari negatif 3 itu positif. Kemudian nilai yang diantara negatif 3 dengan 2 kita cek. Berarti diantara negatif 3 dengan 2 itu adalah bisa negatif 2, negatif 1, 0, 1, 0 dan 1 ya. Berarti kita yang mudah aja, kita ceknya adalah yang 0 saja. Berarti sama dengan berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6 ya.
0 kuadrat itu 0, 0 ditambah 0 itu 0, 0 kurangi 6 adalah negatif 6 ya. Berarti benar. Ini di rentang ini nilainya negatif. Kemudian selanjutnya yang lebih dari 2, berarti yang lebih dari 2 itu 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita cek saja 3, berarti f aksen 3 ya sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kurangi 6. 3 kuadrat itu kan 9 tambah 3 kurangi 6. 9 tambah 3 kan 12, 12 kurangi 6 adalah 6 positif ya. 6 positif, ini berarti positif. Berarti grafiknya itu ini naik ya, karena dia positif berarti naik ya. Naik ke sini. Nah, dari sini turun ya, karena ini turun wilayahnya. Turun ya. Sini turun. Kemudian setelah turun dia naik lagi. Nah, artinya di sini bahwa ini adalah puncaknya. Ya. Ini juga puncaknya di sini. Bedanya yang ini adalah yang maksimumnya ya. Karena di atas, yang ini adalah yang minimumnya nih. Ya, sehingga kalau ditanyakan titik balik maksimum berarti adalah negatif 3,1/2. Kalau yang ditanya titik minimum, titik balik minimum atau titik minimum itu adalah 2,-71/3 ya. Jadi seperti itu cara menentukan titik balik maksimum dan titik balik minimum.